Shalom semua. Dengan anugerah Tuhan, kami merasa syukur bagi Tuhan kita dapat bertemu melalui online melaksanakan retreat. Ini sudah sesi ketiga, banyak orang telah mengikuti menghadiri. Ini terima kasih banyak. Kita baca kitab dulu. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Di perjanjian lama, di Yeremia 31 ini katanya apa ya? Tuhan akan mendirikan, mengadakan perjanjian yang terbaru. Ini adalah hukum Taurat maksudnya. Hukum Taurat yang perjanjian pertama itu, pada saat kita manusia berbuat semua yang terbaik untuk melakukan hukum Taurat akan menerima berkat. Tetapi apakah di antara kita orang ada yang bisa melakukan hukum Taurat dengan baik semua? Tidak ada kan? Jadi kita semua kalah untuk melakukan hukum Taurat. Jadi ini semuanya dipanggil hukum tentang dosa dan maut. Dan Yeremia 31 ini katanya akan mengadakan perjanjian baru karena hukum Taurat pertama ini tidak ada orang yang dapat dibenarkan olehnya, sebenarnya terkutuk. Perjanjian kedua, apa yang Tuhan mendirikan adalah Tuhan menaruh hukum dalam hati mereka dan menuliskan dalam batin mereka. Ini sangat berbeda dari perjanjian yang lama. Perjanjian baru ini adalah apakah kita terima berkat atau tidak. Ini tidak tergantung untuk perbuatan kita sendiri, tetapi apakah Tuhan berbuat baik. Jika Tuhan berbuat baik, kita akan terima berkat sesuai dengannya itu. Jadi, katanya aku akan mengampuni dosa dan kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Siapa? Ini demikianlah firman Tuhan. Artinya apa? Tuhan adalah yang mengampun dosa kita. Kalau kita mengenal hal ini, kehidupan rohani kita menjadi senang dan gampang sekali. Sebenarnya, kecil saya mengikuti gereja. Tahun 1962, pada saya berusia 19 tahun, selama saya ikut gereja pada saat itu, saya selalu menganggap diri orang berdosa. Karena saya selalu berbuat dosa, tidak bisa memberhentikan itu. Tetapi perjanjian baru ini tidak tergantung kita manusia berbuat dosa atau tidak, tetapi Tuhan yang mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi perjanjian pertama, yaitu hukum Taurat ini, kita terima berkat kalau kita melakukan, kalau terima kutuk pada saat kita tidak bisa melakukannya. Jadi 10 hukum yang itu dengan ini menghakimi orang. Tidak sama sekali ada orang yang dapat masuk kerajaan surga. Jadi Tuhan mendirikan perjanjian baru yang kita semua masuk kerajaan surga. Ini tidak tergantung apakah kita manusia berbuat baik atau tidak, berhasil atau tidak, tetapi hasil dari Tuhan. Awalnya, pada saat anakku belajar di Amerika,
Saya menyetir mobil sama anakku dari New York sampai Chicago. Anak laki-laki sama perempuan, istri sekeluarga saya. Karena ini jarak jauh yang panjang sekali, jadi saya tidak bisa menyetir sendiri. Jadi serahkan setir ke anak dan saya tertidur di mobil. Tiba-tiba anakku, ayah, ayah, katanya. Ini sudah dekat Chicago. Ada apa? Katanya, ini terlalu banyak hujan, saya tidak bisa menyetir. Jadi saya suruh dia berhenti di pinggir jalan dan menyalakan lampu hajat dan berhentikan mobil di pinggir jalan, dan aku akan menyetir mobil dari sekarang. Ya, memang sekarang ini anakku sudah lebih bagus menyetir mobil daripada saya. Aku makin tua, anakku masih muda. Tapi waktu itu tidak. Pada saat itu hujan deras di sekitar Chicago. Jadi anakku terkaget bangunkan saya pada saat tidur di situ. Jadi lalu saya mulai menyetir mobil karena saya sudah lama menyetir mobil. Ini jalan yang tetap sama, tetapi kepada anakku menyetir mobil dia merasa susah, tetapi aku bukan apa-apa. Ya kan? Jadi ayah berkata, ia menyalakan lampu hajat dan berhenti di pinggir jalan dan dia menghentikannya dan aku akan pegang setir. Sepertinya begitu. Hukum Taurat ini menetapkan kita masuk kerajaan surga atau tidak sesuai dengan perbuatan kita. Tetapi perjanjian baru ini tidak akan diputuskan oleh perbuatan diri, tetapi oleh Tuhan. Karena melakukan hukum Taurat dengan dirinya sendiri tidak ada yang bisa masuk kerajaan surga. Jadi perjanjian baru ini tidak ada urusan dengan kita yang berbuat baik atau tidak, tetapi hasil usaha dari Tuhan Allah. Jadi sampai sekarang banyak orang mengikuti gereja dan selalu mengingat kembali 10 hukum dan berusaha menjaganya. Tidak ada orang yang dapat masuk kerajaan surga dengan cara ini. Jadi Yeremia 31 ayat ke-31 katanya, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Dulu saya berusaha hidup dengan baik-baik untuk cari uang atau yang lain juga, tetapi setelah saya percaya Yesus Kristus, tidak lagi semua yang terjadi oleh pengusahaanku sendiri, tetapi Tuhan yang bekerja di dalam saya. Jadi ini hal yang heran sekali. Tahun yang lalu, setelah saya pulang dari perjalanan misi dari Afrika, saya merasa agak sakit. Setelah saya kena malaria, merasa agak kurang enak dan sakit. Dan saya kira, iya itu tidak akan apa, tetapi dokter-dokter di gereja kami suruh saya periksa dokter. Setelah diperiksanya dan pulang. Sebenarnya saya kecil, saya seorang yang tidak begitu sehat. Tahun 87, 1 tahun sebelum Olimpiade di Korea, pada musim panas itu, sejak musim semi, saya kena penyakit mah. Kenapa penyakit mah ini adalah susah? Adalah walaupun saya makan apa saja yang halus, tetapi kena diare. Pada saat itu saya pimpin banyak penginjilan seminar itu. Jadi pada saat 1 kali pimpin KKR, seminar penginjilan 4-5 hari, butuh harinya kan. Jadi sebagai pembicara utama tidak bisa kasih tahu saya sakit, jadi saya tidak menyembunyikan hal itu. Dan makanan pun harus hati-hati, tetapi tidak bisa. Selama 3 bulan melebihinya saya kena sakit. Walaupun saya minum air saja, makan bubur saja, tapi saya kena sakit besar dan akhirnya
membuang diare terusnya. Selama 3 bulan saya kena penyakit mah, saya merasa susah. Dalam 3 bulan saya hilang, turun berat badan sekitar 7 kilo. Baju-baju menjadi besar, dan saya hilang kekuatan, dan semuanya begitu. Satu ketika, saya bangun pagi-pagi, saya berdoa dan berfikir, dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sakit sekali. Biasanya kami mempunyai banyak acara pada hari musim panas atau acara retreat yang lain. Jadi saya berdoa pagi Tuhan, Tuhan, dengan tubuh ini, badan ini saya tidak bisa melaksanakan semua tugas-tugas misi ini. Jadi Tuhan tolong sembuhkan perutku. Saya berdoa bagi Tuhan. Setelah saya selesai doa, satu ayat dari firman teringat di dalam hatiku bahwa Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini mudah sekali dipercayakan. Ya, saya berdoa untuk perutku sembuh. Ini tidak sulit, dan kalau saya percaya saja, ini akan memberikan kepadaku. Ya, ini hal yang mudah sekali kan. Jadi pagi itu saya berdoa bagi Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan perutku. Dan saya percaya bahwa aku sudah sembuh. Ya, terima kasih Tuhan, aku sudah sembuh. Kalau begitu ya, katanya Tuhan, hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi apa yang saya melakukan pada hari itu adalah, pada saat saya datang di meja makan untuk sarapan, waktu itu banyak tamu telah berada di dalam rumahku. Jadi istri mempersiapkan makanan yang terenak untuk mereka. Pada saat saya datang di tempat meja makan, apa yang saya berpikir adalah, ya sekarang walaupun saya makan bubur saja, tapi buang diare, dan saya seorang yang suka makan kimchi. Kenapa sampai sekarang saya tidak bisa makan kimchi? Karena saya sakit perut. Kalau saya percaya bahwa aku sudah sembuh, seharusnya makan kimchi juga, ya kan? Tetapi semakin banyak saya berpikir, kalau saya makan kimchi dengan perut ini, pasti saya akan sakit parah, sampai mati. Kata dokter kepadaku adalah, makmu adalah tipis seperti kertas. Kalau makan yang keras akan terbongkar sebab mati. Harus hati-hati, kata dokter. Tapi kata firman Tuhan adalah, apa saja kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kalau saya percaya firman ini, seharusnya apa? Saya harus percaya aku sudah sembuh. Kalau saya sudah sembuh, artinya saya harus makan kimchi dan makanan-makanan yang enak yang lain juga. Tetapi dengan perut yang sakit ini, kalau saya makan kimchi, kemungkinan aku akan mati kiranya. Lalu saya temukan sendiri, aku tidak akan percaya Tuhan. Ya, walaupun saya mati, tapi aku akan percaya Tuhan, aku harus makan. Jadi terus saya berpikir ini dan yang lain, merasa bingung juga. Akhirnya, saya datang di tempat makan meja. Pada hari itu ada banyak tamu datang. Dan istriku siapkan banyak makanan yang terenak untuk mereka. Dan di samping ujung meja makan itu, siapkan satu bubur yang porsi kecil dan rumput laut sedikit untuk saya. Dan saya singkirkan semua dan mengambil sepenuh mangkok nasi dan makan seterusnya. Saya makan seterusnya, akhirnya istri datang mengantar makanan lalu terkaget. Apa yang kau berbuat? Jangan makan. Tapi saya berkata kepadanya, ya saya sudah sembuh, gak apa-apa. Jadi dia pergi juga. Setelah saya habis sepenuh makan nasi dan yang lain, tiba-tiba perutku mulai sakit. Saya tidak bisa tahan.
Minta maaf, saya pergi ke kamar kecil dan membuang semuanya, di kotoran semuanya. Aku merasa sakit parah. Dari dari hatiku, ya kamu ingin mati kan? Atau suara begitu. Kamu penyakit mah tapi makan kimchi dan makanan keras. Apa kau gila enggak? Apakah suara ini terus terdengar kepadaku? Dan saya menjawab, iya saya berdoa bagi Tuhan untuk penyembuhan perutku dan saya sudah percaya menerimanya. Pasti akan Tuhan memberikan kepadaku. Jadi pikiran-pikiran yang lain terus muncul dalam hatiku. Kalau perutmu menjadi sembuh, kamu tidak harus membuang kotoran, membuang diare. Apakah ini buktinya kamu sembuh? Iya. Saya sedikit setuju kepada suara itu. Iya, kalau saya buang diare tidak akan sembuh. Saya merasa agak bingung. Akhirnya lalu saya bilang apa? Ya pada saat Tuhan Yesus datang ke tempatnya Yairus. Anak Yairus sudah mati. Anak perempuan ini yang 12 tahun. Pada saat tetangga-tetangga dan mereka menangis karena anaknya mati, tapi kata Tuhan, jangan menangis. Anak ini tidak mati, tapi tidur. Ya, tidak ada orang yang tidak bisa membagikan kematian dan ketiduran kan. Yang tidur masih hangat badannya, masih bergerak jantung, bisa bernafas. Tetapi yang sudah mati tidak bernafas, ini dapat dibagikan. Tetapi Yesus berkata apa? Dengan cerita ini saya dapat berpikir, ya dalam pandanganku ini, anak Yairus sudah mati. Dia tidak bernafas, jantungnya sudah berhenti, temperatur badannya sudah menjadi tinggi. Tetapi kata Yesus, jangan menangis. Anak ini tidak mati tapi tidur. Dari pandangan kita, anak Yairus sudah mati. Tetapi matanya Yesus, pandangan Yesus, dia masih hidup. Kalau begitu, ya kalau saya percaya perutku sudah sembuh, kalau sembuh, ya tidak buang diare, tidak sakit perut, tetapi apakah sudah sungguh sembuh? Ada suara begitu. Itu tidak sembuh sempurna. Benar enggak? Ada suara begitu. Tetapi tiba-tiba saya teringat cerita tentang Yesus sama Yairus. Ya, pandanganku masih sakit, ada diare, tetapi kalau kata Tuhan Yesus berkata, kamu sudah sembuh, aku sudah sembuh. Ya, ini yang saya sudah percaya. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Sesuai dengan firman itu saya berdoa dan percaya saya sudah menerimanya. Jadi saya sudah sembuh. Saya bilang begitu. Jadi saya mengakhiri peperangan dengan iblis sampai saat itu. Dan saya sudah habis makan siang juga. Lalu ya saya lari ke kamar kecil dan buang semuanya. Atau sakit gitu. Pada malam hari itu ada seorang ajak makan di luar. Jadi kami pergi ke Hyatt Hotel di Korea. Pada saat saya masuk ke sana, ya mungkin saya makan sedikit bubur saja karena saya sakit. Saya berpikir begitu. Tapi tiba-tiba, oh ya bukan, tidak. Saya sudah sembuh. Jadi saya bisa makan banyak. Jadi saya habiskan banyak makan dan pulang ke rumah dengan penuh. Malam hari itu saya tidak akan membuang diare. Besok pagi, setelah saya bangun dari tidur, saya bisa merasa saya sudah sembuh dari penyakit. Ini penyakit sudah lama 3 bulan, tapi saya sudah sembuh dalam 1 hari itu. Jadi dalam pandanganku, ya kalau saya tidak buang diare, harus tidak merasa sakit, jadi aku menganggap sembuh. Tetapi firman Tuhan, pada saat kamu percaya, itu akan dijadikan sesuai dengan imanmu. Ya memang saya membuang diare, tetapi saya percaya aku sudah sembuh. Kalau kita percaya, itu akan terjadi kepadamu. Seperti begitu, ini sudah terjadi kepada saya. Mulai saya menjadi 50-an,
jantungku memulai sakit. Jadi saya terasa susah karena sakit jantungku. Tahun 99, saya datang ke dokter di Amerika yang menguasai atas keahlian jantung. Selama 1 minggu saya diperiksa olehnya. Akhirnya, dokter itu memeriksa sepanjang 1 minggu, akhirnya kasih tahu bahwa aku tidak bisa memperbaikimu. Pada saat saya melihat membangun gereja dan bangunan 8 lantai di tempat kami, saya melihat pekerja yang kerja di tempat yang tinggi, itu pun saya tidak dapat melihat. Saya merasa takut sekali. Kira saya waktu itu mungkin saya bisa hidup sekitar 2-3 tahun melebihinya. Tapi ini waktu itu adalah bulan Mei tahun 99. Setelah saya selesai pimpin seminar di New York, Amerika, lalu menuju ke Lima, Peru. Setelah selesai seminar di New York, saya terasa tidak enak. Jadi saya berkata kepada istriku bahwa dengan tubuh ini saya harus ke Lima untuk pimpin ibadah seminar atau pulang langsung ke Korea. Jadi tetapi kami memutuskan, ya walaupun saya mati, saya pimpin ibadah dulu, seminar dulu. Jadi saya datang ke sana. Pada saat saya menunggu untuk memberi khotbah di belakang mimbar, pada saat pembawa acara berkata, saya tidak bisa tahan. Jadi saya turun di ruangan tunggu dan berbaring istirahat di sana. Dan baru langsung selesai menyampaikan khotbah dan lalu pulang ke rumah. Ingin pulang ke rumah, tetapi pendeta yang memimpin pembawa acara itu mengajak saudara-saudara yang menerima doa. Sekitar 200 orang datang, saya mendoakan kepada semuanya. Ini susah sekali, saya capek sekali. Setelah selesai khotbah, saya berbaring istirahat. Setelah satu sesi selesai, saya istirahat lagi. Setelah semua seminar selesai, pada saat pulang ke Korea, banyak jemaat dari Peru datang ke bandara untuk mengantar saya. Kiranya mereka ini adalah waktunya terakhir untuk pendeta Pak. Itulah bulan April 99. Dan bulan Juli kami buat retreat di Korea. Hari yang pertama saya mau tidur. Setelah selesai acara hari pertama, dan saya berpikir ulang apa yang saya melakukan hari ini. Dari pusat kantor sampai ke tempat yang ibadah sekolah minggu, ini jarak jauhnya sekitar 500 meter. Saya menghitung berapa kali saya bolak-balik adalah 4 kali. Artinya bolak-balik 4 kali artinya 4 kilometer saya berjalan kan. Walaupun saya berpikir ulang, sudah benar sekali saya berjalan 4 kilo. Saya tidak bisa mempercaya itu juga. Kalau begitu, ya badanku sudah sembuh. Saya percaya bahwa saya sudah sembuh dan mulai besok pagi saya mulai lari di lapangan. Setelah retreat selesai, saya pulang ke tempat kami. Di samping tempat gereja kami ada SMA. Dan lapangannya sekitar 300 meter. Jadi awalnya saya lari 1,5 sampai 2 putar. Itu pun susah. Tetapi saya terus lari sampai 3, 4 sampai 5 kilo. Jadi di mana saja pergi, di Afrika atau di Rusia, saya selalu membawa sepatu olahraga dan selalu lari di sana. Itu merasa segar sekali. Dan sekarang, ya setelah Tuhan menyembuhkan jantungku, lalu seorang yang akupunktur penatua di gereja kami memeriksa badanku, katanya
Pak Pendeta, jantungmu sudah masih sehat sekali. Seperti begitu Tuhan melaksanakan banyak kerja di dalam kehidupanku. Ada banyak kesaksian ini di dalam hati saya. Setelah saya menerima pengampunan dosa dari Tuhan, Tuhan memberikan banyak berkat kepadaku. Yang penting adalah, saya sering berkata ini, karena listrik melalui kabel listrik, ya kita tidak akan membuat listrik, tetapi kalau kita menyambungkan kabel listrik dari tempat tenaga listrik sampai ke rumah aja, ya kan? Seperti begitu, listrik akan berjalan melalui kabel listrik. Seperti begitu, pekerjaan Tuhan akan berlalu, mengantarkan melalui hati-hati orang. Sekarang ini sekitar 400.000 orang hadir acara retreat malam hari ini melalui online, internet. Di antara kita semua, di antara 400.000 orang, pada saat kita membaca Alkitab, dan kalau kita menemukan hati Tuhan Yesus ada di dalam kitab suci, dan pada saat hati kita tersambung dengan hati Yesus, itu bisa terpanggil juga online kan, setelah tersambung. Artinya hati menjadi satu sama Yesus. Jadi pada saat kita menjadi satu hati sama Yesus Kristus, Tuhan bisa masuk ke dalam hati kita, dan semua permasalahan yang ada di dalam hati kita menjadi permasalahan Yesus. Jadi saya ingin bertanya kepada saudara, coba berjawab. Ya, memang online, tetapi coba menjawab kepada aku. Bisa dengarkan baik-baik dari saudaraku. Kalau menjawab dengan angkat tangan, silakan. Oke. Coba dengarkan padaku. Kalau saudara-saudari yang menghadiri malam hari ini, kalau hatimu telah tersambung dengan Yesus Kristus, kita tersambung, kita menjadi online kan? Kita menyatukan hati sama Yesus. Ini adalah kita percaya Yesus. Seperti kadang kita memeriksa kenapa mesin-mesin tidak bekerja, telah terputus tali listrik. Jadi kita menyambungkan kembali, itu memulai bekerja. Seperti yang begitu, kalau hati kita menjadi tersambung dengan hati Yesus, hal yang terbesar akan memulai kepada kita. Sampai tahun 62, saya berbuat banyak dosa. Selalu saya mengaku saya ini adalah orang berdosa. Tetapi tahun 62, pada saat saya membaca Alkitab, saya menemukan bahwa darah Tuhan Yesus telah mencurahkan untuk dosaku. Jadi, setelah saya membaca Alkitab, kata firman Tuhan adalah, pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia mati karena dosa dunia. Tetapi pada saat saya melihat diriku sendiri, dosaku telah dihapuskan bersamanya. Jadi Tuhan Yesus mati untuk dosaku, ya kan? Jadi apa saja yang dosa yang saya berbuat, jadi saya menjadi orang berdosa atau orang yang pembuat kejahatan. Tetapi pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk dosaku, artinya apakah dosaku telah diampun atau masih belum? Ya. Yang setuju? Ya, coba angkat tangan. Kalau tidak, ada yang setuju enggak? Ya, kita semua yang orang beriman kan? Amin. Di dalam pandanganku, ya, kita adalah orang berdosa.
Seperti yang kita lanjut tadi sesi sebelumnya, di Perjanjian Lama dan kitab suci kata dia apa? Tidak ada yang benar, tidak seorang pun tidak. Di Roma 3 ayat 10 kan? Katanya di situ tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tetapi di situ di Kejadian pasal 6 berkata bahwa inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Roma pasal 1, orang benar hidup oleh iman. Yakobus 5 ayat ke-16 katanya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan di dalam kitab ada yang kata tidak ada seorang pun benar, dan juga ada yang orang benar. Yang lebih penting dari sini adalah di dalam Alkitab ada yang cara bagaimana orang berdosa menjadi orang benar. Ini adalah cerita yang penting sekali. Tahun 2012, saya datang di Ghana, Afrika, memimpin acara IYF World Camp. Pada saat itu, sekitar 3.000 anak-anak muda berkumpul. Di acara IYF World Camp, ibu negara dari Ghana datang untuk memberi sambutan. Pada saat kami melaksanakan World Camp di luar negeri, kadang ini acara yang besar, ada beberapa presiden telah hadir. Kadang ibu negara hadir dan memberi sambutan, dan sering datang menteri-menterinya. Tapi kali itu ibu negara datang. Biasanya seseorang yang pejabat tinggi mereka sibuk setelah memberi sambutan, biasanya langsung pulang ke tempat yang lain. Tetapi acara 2-3 jam yang kami itu, setelah beliau sampaikan sambutan dan duduk di samping saya. Setelah sambutan ibu negara, ada panduan suara, konser musik, lalu saya sampaikan khotbah dan memakan 2-3 jam lalu selesai. Ini fotonya ibu negara pada saat itu. Setelah semua acara selesai, ibu negara berkata kepadaku, Bapak Pendeta, ada yang saya mau berkata kepadamu. Dan saya berkata kepada ibu negara bahwa bagaimana kita menerima pengampunan dosa. Saya menyampaikan itu kepadanya. Akhirnya ibu negara berkata, Bapak Presiden sekarang sakit parah, jadi kami meminta doa dari Bapak Pendeta. Oke, baik. Saya akan mendoakan kepadanya. Katanya, apakah Presiden harus datang ke sini? Oh tidak, saya akan datang di istana, saya sehat. Jadi dia meminta nomor telepon. Jadi kami memberikan nomor telepon pendeta di Ghana. Dan lalu dia telepon balik bahwa dia akan kirim 3 mobil besok pagi jam 9. Jadi kami mempersiapkan 2 penyanyi soprano, Choi Hemi dan Park Jin Young, dan suruh mereka siapkan ragu-ragu dalam bahasa Ghana. Sekitar jam 10 lewat 10 menit, jam 9 lewat 10 menit, 3 mobil yang mewah sama polisi sama ibu negara sendiri datang untuk menjemput kami. Dan dengan 3 mobil kami naik di sana, ibu negara sama kedua soprano naik, yang mobil berikutnya saya sama penerjemahan pendeta di Ghana yang masuk. Dan beliau adalah presiden, namanya John Atam Mills, seumur sama dengan saya. Jadi panduan suara Park Jin Young, Choi Hemi, mereka sering diundang istana kenegaraan, lalu mereka bernyanyi nyanyian berbahasa Ghana. Jadi Bapak Presiden juga menyenangkan mendengarkan
nyanyian. Lalu Bapak Presiden mulai berkata kepadaku bahwa dokter khusus Presiden mengobati saya, tetapi kelihatannya tidak baik. Jadi memanggil dokter spesialis yang lain mengobati saya lagi. Tetapi kiranya saya masih belum bisa sembuh. Mungkin saya tidak akan hidup sekitar 1 minggu melebihinya. Itu tidak pasti. Katanya saya sudah menjadi presiden dan umur sudah cukup tinggi. Saya tidak sayang meninggal dunia ini, katanya. Tetapi yang Bapak Presiden John Atta Mills, biasanya dia selalu hadir ibadah minggu, di ibadah hari Minggu, dan dia dianggap presiden yang beriman di dalam sejarah kenegaraan Ghana. Tetapi Bapak Presiden berkata, mungkin saya akan meninggal dunia hari ini atau besok, mungkin begitu. Tetapi aku ini juga seorang manusia. Saya pernah berbuat dosa. Tetapi saya masih belum menerima pengampunan dosa. Jadi, saya sudah bertemu banyak orang di Korea, sudah ikut gereja sudah lama. Setiap kali saya bertanya kepada mereka, kenapa ikut gereja? Jawabnya, percaya Yesus dan menerima pengampunan dosa. Tetapi apakah mereka sungguh menerima pengampunan dosa? Saya bertanya, jarang ada yang sudah. Semuanya, hampir semuanya katanya masih belum. Karena mereka masih kurang tahu bagaimana menerima pengampunan dosa. Ada yang berkata di dalam ketidurannya, dalam mimpi, dia melihat penglihatan, menangis, dan yang lain. Jadi, aku menerima pengampunan dosa. Ini sudah bersalah. Penangisan ini tidak akan mengampun dosanya. Ini bukan caranya menerima pengampunan dosa. Bapak Presiden John Atta Mills, dia adalah agak berbeda dari presiden yang lain. Saya sudah bertemu ada beberapa presiden di luar negeri, tetapi dia adalah yang pertama yang saya bertemu baru sebelum kematiannya. Dia adalah seorang jujur dan dia adalah seorang yang baik sekali. Katanya beliau bahwa saya ini, walaupun aku ini adalah seorang presiden, tetapi kiranya aku akan meninggal dunia, tetapi saya masih belum menerima pengampunan dosa. Jadi aku ini adalah orang berdosa. Pada saat saya mati, ya saya tidak akan masuk kerajaan surga. Ini adalah kesulitan dalam hatiku, katanya. Akhir-akhir ini banyak orang mengikuti gereja, menjaga ibadah minggu, dan mempersembahkan dan melayani. Tetapi mereka masih berada di dalam kondisi orang berdosa dan berlalu waktunya 10 tahun, 20 tahun, melebihinya. Tetapi pada saat mereka percaya Yesus Kristus dan mengaku dosa, ada yang berkata jika kita mengaku dosa, Tuhan akan mengampun dosa. Tapi percaya 10 tahun masih orang berdosa, 20 tahun, 30 tahun, tetapi masih orang berdosa. Seperti yang Bapak Presiden di Ghana. Kalau mereka tidak menerima pengampunan dosa yang benar, mereka masih ada yang dalam dosa, masih orang berdosa. Baru sebelum kematiannya mereka pasti merasa susah sekali. Ini sudah ternyata itu. Kita harusnya menerima pengampunan dosa oleh darah Yesus, tapi masih ada yang kurang tahu. Jadi mereka masih ada dosa di dalam hati mereka. Jika kita menghadiri ibadah dan retreat kali ini dan mendengarkan sesi firman Tuhan yang sampaikan kepadamu, kalau di antaramu masih belum menerima pengampunan dosa, kalau Anda hidup sampai 60-70 tahun sebelum kematian, akan pasti takut sekali. Pasti kita akan takut karena kematian dan karena neraka. Kenapa?
Walaupun mereka membaca Alkitab, tetapi mereka masih kurang tahu bagaimana caranya mereka menerima pengampunan dosa. Jadi mereka sudah tahu bahwa mereka berbuat dosa dan meminta pengampunan, tetapi masih kurang pasti, masih tidak pasti apakah dosa ini sudah diampun atau tidak. Jadi terus-menerus mereka berdoa untuk minta ampun, akhirnya mati belum menerima pengampunan dosa. Ini sayang sekali. Ini hal yang sedih sekali. Kalau saya pada tahun 1962, saya menemukan bahwa Tuhan telah mengampuni dosaku dengan caranya dan saya menerima pengampunan dosa. Untuk saya menerima pengampunan dosa, saya tidak melakukan apa-apa. Tetapi di dalam Alkitab, dan Tuhan telah menjelaskan bagaimana dosa kita dapat diampuni. Dan di mana saja saya pergi, dan siapa yang saya bertemu, saya bisa berkata, aku telah dibenarkan, dosaku telah dihapuskan. Saya sudah siap masuk ke kerajaan surga. Kapan saja saya berasa susah, pada saya sakit perut, sakit jantung, Tuhan membantuku, menyembuhkanku. Hanya kesaksian juga. Di perjanjian lama, saya berkata, sesungguhnya tangan Tuhan kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dosa menjadi tembok dan memisah kita dari Tuhan. Walaupun kita berdoa, tidak akan diterima bagi Tuhan kalau kita mempunyai dosa. Walaupun kita berusaha baik-baik dan hidup dengan usaha hidup kudus, tetapi dengan dosa kita tidak akan masuk kerajaan surga. Harus menerima pengampunan dosa. Jadi saudara, ada yang kata setiap ada orang menangis setiap pagi untuk minta pengampunan dosa, atau ada yang datang di bukit doa dan berdoa bersuruh-suruh sampai menangis. Ada yang juga banyak kan? Tetapi seseorang yang berdoa untuk meminta ampun dosa, tetapi kalau mereka tidak tahu bagaimana caranya menerima pengampunan dosa, walaupun mereka bernyanyi oleh caranya menerima pengampunan dosa, tetapi walaupun begitu, kalau tidak menerima pengampunan dosa, Tuhan tidak akan kerja di dalamnya. Dan orang yang tidak menerima pengampunan dosa, mereka tidak sama sekali masuk kerajaan surga. Bapak Presiden John Atta Mills dari Ghana, dengan anugerah Tuhan saya bertemu dengan dia, dan katanya sebenarnya sejujurnya aku ini seorang presiden tapi juga orang berdosa. Dia adalah seorang jujur sekali dan sudah dekat kematiannya. Dan saya bertanya kepada Bapak Presiden, Pak Presiden, bagaimana engkau tahu bahwa Anda orang berdosa? Dan jawab Bapak Presiden adalah, saya sudah berbuat dosa, jadi pasti aku orang berdosa, ya kan? Dia tanya balik kepadaku. Lalu saya memberi jawab sekali lagi, oh tidak begitu Bapak Presiden. Dan Bapak Presiden terkaget. Bapak Presiden, tidak ada negara yang menentukan dosa oleh pembuat kejahatan. Penjahat tidak akan menentukan diri. Di negara Ghana juga sama kan? Ada yang penjahat, mereka tidak akan memutuskan berapa lama mereka akan dipenjarahi atau hukuman apa. Bukan penjahat menghakimi dirinya sendiri, tetapi hakim yang menghukum kepadanya. Amin. Jadi saya bertanya,
ulang kepadanya. Jadi kira Anda yang berbuat dosa ini tidak sesuai, tetapi sesuai dengan hukuman dari hakim, dosa kita telah ditentukan. Tetapi hakim untuk roh kita adalah Tuhan Allah. Dan pada saat Tuhan memutuskan kepadamu, ada surat keterangan pengadilan kepadamu, apakah Bapak Presiden sudah pernah membaca? Bapak Presiden terkaget dan menjawab, aku masih belum tahu itu. Di mana hukuman keputusan hukum itu? Untuk dosamu sudah ada keputusan hukum yang ada di dalam Alkitab. Surat keputusan hukum ada di dalam Alkitab. Ingin mau membaca, dia ingin tahu. Lalu saya membuka kitab Roma dan kasih lihat kepada dia. Roma pasal 3 ayat 23 dan ayat 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi apa? Tuhan adalah hakim yang adil, dan dia memutuskan bahwa membenarkan kita dengan kasih karunia dan cuma-cuma. Ini keputusan hakim agung Tuhan kepada kita. Benar enggak? Dulu saya masih kurang tahu apakah ini adalah surat keputusan hukum. Tetapi pada saat saya mengajar bersahabat dengan seorang pengacara dengan ini, dia terkaget dan berkata, oh Pak Pendeta, ini adalah sebuah surat keputusan hukum. Ini sepertinya contohnya gitu. Semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia oleh dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kita semua telah berbuat dosa, jadi tidak bisa masuk kerajaan surga. Tetapi Tuhan Yesus telah menerima semua hukuman karena dosa kita manusia. Jadi menebus kita kan. Olehnya itu, oleh Tuhan Yesus telah menerima semua hukuman untuk dosa kita. Jadi Tuhan telah membenarkan kita. Aku telah menerima kebenaran oleh Tuhan dan Tuhan membenarkan kita. Jadi saudara, pada saat Tuhan berkata kepadamu, aku membenarkanmu, artinya kita sudah dibenarkan, ya kan? Apa kita masih orang berdosa atau orang benar? Iya, kita orang benar. Coba angkat tangan kalau Anda masih menganggap diri orang berdosa walaupun Tuhan berkata, aku membenarkanmu. Tuhan adalah hakim. Kiranya orang pembuat kejahatan, dia berbuat dosa dan kemungkinan akan dipenjara 10 tahun, tapi hakim memutuskan ini sudah bebas. Kalau itu tidak akan dihakimi kan? Dosa apa yang dia berbuat, tetapi sesuai dengan keputusan dari hakim, keberatan dosa hukuman ditentukan kepada kita. Roma 3 ayat 23 katanya, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan 24, dengan 23 kita semua adalah orang berdosa. Tetapi 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus. Tuhan telah membenarkan kita. Kenapa Tuhan membenarkan? Karena Tuhan Yesus telah menerima semua hukuman karena kita. Jadi tidak sama sekali ada tertinggal hukuman bagi kita. Jadi Tuhan dapat berkata, aku telah membenarkanmu. Amin. Bisa paham? Kalau begitu, kita sesungguh berbuat dosa, orang berdosa, bagaimana dia membenarkan kita, berkata kita orang benar.
Memang kita sudah berbuat dosa dan kejahatan, tetapi Tuhan Yesus telah menerima sebuah hukuman karena dosa kita. Jadi semua dosa kita telah dihapuskan, diampuni. Jadi Tuhan membenarkan kita. Amin. Kalau Tuhan benarkan kita, apa kita sudah orang benar atau tidak? Ya, saya melihat wajah-wajahmu dengan video ini, dengan gambar ini. Tolong menjawab kepadaku, kalau Tuhan mengutus Yesus Kristus dan mengampun dosa kita, kalau begitu apakah kita orang berdosa atau orang benar? Coba angkat tangan, kita percaya orang benar. Ya, terima kasih. Ada yang masih berpikir, aku orang berdosa? Coba angkat tangan. Ya, tidak kan? Benar sekali. Walaupun kita masih kurang tahu tentang hukum dan undang-undang, tetapi apa yang kita tahu adalah Tuhan adalah hakim. Dan pada saat hakim itu berkata kepada kita, tidak berdosa, sudah bebas. Ini kata ayat 24. Tuhan Yesus telah menerima semua hukuman karena dosa dan mati di atas kayu salib. Jadi, Tuhan berkata kepada kita, aku telah membenarkan engkau. Dan jadi, kita sudah menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Roma 3 ayat 23 dan 24 kita baca bersama. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan telah mengampun dosa kita melalui darah Yesus Kristus, kita semua. Oleh karena itu Tuhan berkata kepada kita, kita menjadi orang benar. Amin. Kalau begitu, kalau Tuhan berkata kepada kita bahwa aku membenarkanmu, bilang apa kita? Amin. Kita sudah dibenarkan, kita menjadi orang benar kan? Tidak boleh kita berkata kita masih orang berdosa. Tidak boleh itu. Tahun 62, saya selalu berpikir aku orang berdosa karena berbuat banyak dosa. Tetapi pada saya membaca Alkitab, kalau Tuhan berkata membenarkan aku, saya terima itu sesuai dengan firman-Nya. Iya Tuhan, saya sudah dibenarkan. Percaya apa? Bukan pikiran kita, tetapi percaya kepada firman Tuhan. Walaupun kita tetap masih merasa dosa dan kejahatan, tetapi Tuhan telah berkata kepada kita, apa? Aku telah membenarkan engkau. Kalau begitu, sungguh kita dibenarkan. Tadi kita membaca Yeremia 31 sampai 34. Besok kita akan lanjut melebihinya. Pada saat Tuhan berkata Dia membenarkan kita, kita sudah dibenarkan karena Tuhan adalah hakim yang terbesar. Amin. Jadi, penting kepada hakim itu. Tuhan adalah hakim untuk kita. Kalau kita masih punya dosa, Dia harus menghakimi kita sebagai orang berdosa. Tetapi sayang sekali Dia menghakimi kita. Jadi Dia menunggu kematian Yesus atas kayu salib. Setelah itu baru saja Dia berkata, engkau telah dibenarkan. Artinya dengan kematian Yesus, dosa kita telah dihapuskan dan diampuni. Percaya ini adalah percaya Tuhan. Saat ini banyak orang mengikuti gereja tetapi berkata aku orang berdosa. Tetapi kata aku orang berdosa ini adalah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib tetapi aku masih punya dosa. Artinya apa? Kematian Yesus sudah sia-sia, tidak berarti. Ini tidak masuk akal kan?
Ya, selama 1 jam ini saya sampaikan hal ini kepada Bapak Presiden Ghana. Memang Pak Presiden sakit parah, kurang enak badannya. Lalu dia berkata, aku mau istirahat dengan menyimpan firman-Mu, firman Tuhan dalam hatiku, firman yang membenarkan aku. Jadi, saya diantarkan dari orang-orang dari Istana Negara dan ke tempat acara. Sekitar 4 jam kemudian, Ibu Negara telepon ke saya bahwa dia berkata, Bapak Presiden baru mengembalikan kepada Tuhan untuk menerima kelegahan yang kekal, kelepasan yang kekal. Jadi Bapak Presiden dari Ghana, sebelum 4 jam sebelum dia meninggal, dia mendengarkan kebenaran bahwa Tuhan Yesus telah mengampun dosanya. Seumur hidup dia mengikuti gereja tetapi masih belum tahu dosa mereka sudah dihapuskan atau tidak. Akhir-akhirnya dia temukan dan menerima kebenaran Allah dan kembalikan kepada Tuhan. Kita semua berbuat dosa seperti Bapak Presiden Ghana, tetapi semua upah dosa kita telah dibayarkan oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Jadi Tuhan berkata kepada kita, engkau telah tidak punya dosa lagi, telah dihapuskan. Semua orang telah berbuat dosa, jadi kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini kata Tuhan kepada kita. Amin. Kalau Tuhan berkata, aku telah membenarkanmu, artinya kita sudah dibenarkan. Tetapi seseorang yang percaya suara iblis bahwa kamu masih orang berdosa. Tetapi ini jangan kita percaya begitu. Tetapi mari kita percaya sesuai dengan firman Tuhan bahwa telah membenarkan kita dan yakin pengampunan dosa. Selama minggu ini saya akan sampaikan firman sedemikian biar kita semua yakin dan percaya tentang pengampunan dosa telah terjadi kepada kita. Tuhan adalah hakim agung bagi kita. Jadi, dia tidak bisa berkata kepada kita yang pembuat kejahatan menjadi orang benar. Jadi, dia mengutus Yesus dulu mengampun dosa kita melalui darahnya. Lalu baru saja dia bisa berkata, engkau telah dibenarkan. Kalau kita percaya seperti ini, kita menjadi satu hati sama Tuhan dan kita akan menikmati semua berkat oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang kudus, yang mengasihi kami, kematian Yesus di atas kayu salib karena penggantian hukuman kepada kami semua. Dan dengan kematiannya telah mengampun semua dosa kami manusia. Tuhan Bapa kami, sekarang banyak orang mengikuti gereja, tetapi dan mereka sudah tahu Tuhan Yesus sudah mengampun dosa mereka, tetapi dalam hatinya masih ada yang masih belum bisa melepaskan dosa dari hatinya. Bukan kami berbuat sesuatu untuk dibenarkan, tetapi Engkau telah berkata kepada kami, telah membenarkan oleh kematian Yesus Kristus. Telah membantu kami bisa mempercaya dan bisa hidup bersama denganmu dengan iman kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk mengaturkan acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak saudara.